yang ada dalam nikmat Allah, yang ada dalam anugerah Allah. Itulah yang mungkin pada malam ini bisa kita tiru sesuai dengan firman Allah, dengan sabda Nabi SAW, man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu, rendah diri, maka dia itu akan diangkat oleh Allah Ta'ala setinggi-tingginya. Caranya bagaimana? Jangan pernah melihat kepada diri kita ada suatu kebaikan. Bismillah, Masya Allah, maka min immatin famin Allah. Tidak ada suatu pun yang kita dapatkan daripada kemuliaan, pahala, hidayah, riayah, inayah, maunah, kecuali semuanya datang daripada Allah. Kita berharap semoga kita termasuk yang semacam apa yang dirasakan oleh Abuya, sehingga pantas kalau suatu waktu akhirnya Abuya itu dimanjakan sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW itu datang ke makamnya pada saat suatu tahun, di mana pada tahun itu bertepatan dengan malam 8 Safar, malam haulnya Abuya. Salah satu daripada muridnya bermimpi. Pada malam itu dia datang berziarah ke makam Abuya, membaca Al-Quran. Subhanallah, ketika dia membaca Al-Quran, dalam mimpinya itu bergetar, datang rohaninya, kemudian dia menangis sejadi-jadinya tanpa ketahuan. Apa sebabnya? Subhanallah, begitu dia itu karena menangis tambah jadi menangisnya. Tahu-tahu mendengar suaranya Nabi dari dalam kubur saya punya Abah. Nabi SAW berkata begini, ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Diulangi 3 kali, ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Diulangi 3 kali. Sehingga kemudian ketika beliau mengucapkannya sampai 3 kali dalam keadaan diiringi dengan tangisan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian yang bermimpi itu berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ba'ubzil jami'a uqati kullaha lid'wa ilallah." Aku akan habiskan waktuku semuanya untuk dakwah ilallah. Di saat itu Nabi Muhammad keluar dari makamnya, kemudian dipegang kepalanya, lalu kemudian dicium dahinya, dan dia berkata, "Ata'rifu ya waladi ma sababu fasadi ummati fi hadzal zaman?" Tahukah kau wahai anakku, kenapa kerusakan umatku di zaman ini merajalela tersebar di mana-mana? Maka dijawab oleh bermimpi, tidak ya Rasulullah. Li'annahum ma yatamassakuna bi kitabin la matsila lahu. Karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada duanya. Maka ditanya, kitab apa ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil sarung, kemudian dibeberkan di makam saya punya apa, lalu tidur lagi, dan kemudian dia bermimpi itu bangun dalam keadaan menangis sejadi-jadinya. Ini salah satu contoh. Sampai dimanjakan oleh kakeknya, sampai dijadikan tempat untuk menyebarkan seruannya. Ini adalah salah satu contoh. Inilah kebaikan kalau kita dapatkan, kalau kita pasrah semuanya kepada Allah Ta'ala, serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala, dan semua yang Allah tentukan adalah yang terbaik untuk kita. Insya Allah kita akan menjadi seperti Abuya, insya Allah. Semoga dengan berkat kita hadir, kita akan kecipratan kebaikan Abuya, sehingga kita keluar semuanya dalam keadaan kita termasuk orang yang kaya raya. Tapi nanti setelah dikubur, berapa banyak Abuya dapatkan sekarang? Kita tidak berkumpul sekarang ini, kecuali semuanya diberikan pahalanya untuk Abuya.